Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 15. Sesuai polling pada episode lalu, kita gunakan bahasa Indonesia dengan teks Inggris. To international viewers, please accept my apologies. For this time, I have to use Indonesian language. We'll make English episode next time. Cheers from Indonesia. Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh Presiden Donald Trump yang memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem yang oleh Palestina dianggap sebagai ibu kota negaranya. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Yerusalem adalah kota suci tiga agama yang baru sejak abad 20 menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Padahal, selama 3000 tahun sebelumnya, kedua bangsa tersebut hidup rukun bertetangga di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Pindahnya kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem tentu saja berpotensi memicu kembali panasnya konflik di Timur Tengah. Actually the kiss of death to the two-state solution, because Jerusalem is at the very heart of the two-state solution. Akibatnya, akan terjadi konflik antar umat beragama, bisa terjadi perang, bahkan bukan tidak mungkin bisa jadi negara-negara lain ikutan perang sehingga terjadi Perang Dunia Ketiga. To our international friends, I'm not promoting nor against any particular religion. I'm not promoting nor against any country or race. We are the people. We are brothers and sisters. We're not supposed to hate and fight each other. In this episode, I'm describing how people in the world has been manipulated to fight, hate, and destroy each other through distinguished organizations like the United Nations to make us weak, so can be easily conquered by a very small group of people, the global elites. Just like they have been manipulating you with the Globe Earth hoax through popular organizations like NASA, so they can get trillions-dollar fictional business in the last 60 years. Pada episode ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem, skenario Perang Dunia Ketiga, kaitannya dengan keputusan Trump untuk memindahkan kedubes Amerika ke Yerusalem, serta relevansinya dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth. Terjadi.
Mestinya sekalian ngomong, itu ada banyak profesor doktor ekonomi dan politik di Amerika. Masa nggak ada yang sadar, biaya perang 3 kali lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan? Ini bukan soal bodoh atau pintar, tapi karena elit global itu menancapkan sistem yang menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Sebaliknya, jika Anda melawan sistem pendidikan, Anda nggak bakal lulus sekolah. Karena sistem pelajaran di sekolah yang bikin siapa? Dia juga. Itu baru soal proyeknya, keuntungan besar bagi para pemasok senjata. Sama seperti dongeng space program. Buat apa orang berbohong soal angkasa luar? Proyek, bos. Siapa yang diuntungkan? Ya dia lagi, elit global. The name's Bond. James Bond.
ada seorang perwira Angkatan Laut Kanada bernama William Carr yang ikut dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perwira ini sudah ikut 2 perang dunia. Carr juga dikenal sebagai seorang penulis yang banyak membongkar kegiatan Illuminati, sekte penyembah iblis Lucifer yang didirikan oleh Rothschild yang bertujuan untuk membuat kekacauan dan peperangan, meruntuhkan negara-negara dan agama-agama di dunia untuk membentuk New World Order, tatanan dunia baru di bawah kekuasaan iblis Lucifer alias Sang Dajjal. Sebagai seorang perwira yang mengalami 2 perang dunia, Carr melihat bahwa PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia selesai adalah bagian dari master plan Illuminati. Dalam bukunya yang berjudul Satan, Prince of this World, Carr bahkan menulis bahwa Illuminati sudah merancang 3 perang dunia sejak 150 tahun yang lalu. Carr mengungkapkan bahwa rancangan 3 perang dunia itu disampaikan oleh pentolan Illuminati bernama Jenderal Albert Pike lewat surat yang disampaikan kepada pentolan Illuminati lainnya, yakni Giuseppe Mazzini, pemimpin revolusi Italia dan pendiri mafia yang juga didanai oleh Rothschild. Pike menulis bahwa Perang Dunia Pertama adalah untuk menjatuhkan Tsar Rusia untuk diganti dengan rejim komunis yang didirikan oleh Illuminati. Skenario ini sesuai dengan apa yang kemudian terjadi. Tsar Nicholas II beserta keluarganya dibantai oleh pemberontak komunis yang kemudian melahirkan negara komunis Uni Soviet, sekutu Amerika. Perang Dunia Kedua adalah antara fasisme melawan sekutu Zionisme. Skenario ini juga persis seperti apa yang kemudian terjadi. Poros fasisme terdiri dari Nasisme Jerman, Fasisme Italia, dan Fasisme Jepang melawan sekutu Zionisme, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya. Skenarionya adalah fasisme runtuh, Zionisme berkembang, ditandai dengan lahirnya negara boneka Israel yang didirikan oleh sekutu Zionis dan disahkan oleh PBB tahun 1947-1948. Ini sudah dirancang hampir 100 tahun sebelumnya. Perang Dunia Ketiga adalah antara sekutu Zionisme Barat melawan negara-negara Islam. Skenarionya adalah agama-agama melemah dan runtuh, digantikan dengan ajaran penyembah iblis Lucifer di bawah New World Order. Ketika Perang Dunia Kedua, Soviet adalah sekutu Amerika. Begitu Perang Dunia berakhir, fasisme dan nasisme runtuh, harus ada musuh baru. Maka, Soviet yang tadinya sekutu pun menjadi musuh Perang Dingin. Jadi, jangan heran jika pasukan Soviet bergabung dengan pasukan Amerika di bawah Admiral Byrd untuk menjelajahi Antartika lewat Operation Deep Freeze 1956-1957. Jangan heran jika pasukan Soviet dan Amerika bergabung membom nuklir langit lewat High Altitude Nuclear Explosions tahun 1958-1962. Jangan heran jika Soviet tahun 1957 tiba-tiba meluncurkan Sputnik, satelit palsu yang menjadi false flag, alasan bagi Amerika untuk mendirikan NASA 1958. Betapa naifnya jika orang-orang zaman sekarang menganggap NASA adalah lembaga ilmu pengetahuan yang bekerja untuk kepentingan dunia. Amerika dan Soviet sama-sama diuntungkan dengan space program hoax. Budget triliun dolar masuk ke kantong pemasok. Anggaran defisit, utang pada bankir elit. Biaya komunikasi menjadi mahal, ditanggung oleh seluruh umat manusia di dunia. Tahun 1989, Soviet bangkrut. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev ketika berhenti Perang Dingin. New World Order. Negara sebesar Soviet saja bisa bangkrut. Lantas, cari musuh siapa lagi? Pilihan jatuh pada negara-negara Islam. Soviet bangkrut tahun 1989, tahun 1990, langsung Perang Teluk. Sekarang, coba Anda lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Bush tentang alasan Perang Teluk. It is a big idea, a new world order.
Sejak bangkrutnya Soviet 1989, disusul Perang Teluk 1990, kita sudah bisa membaca bahwa musuh selanjutnya setelah komunis runtuh adalah Islam, mengadu domba umat beragama. Got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, "Would you like to meet one of the Rockefellers?" I said, "Sure, I'd love to." And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see we're going to go into Afghanistan, so we run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East. And he said you're going to see guys going into caves looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He says, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. I would say that, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip, and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. Setelah itu, Aaron Russo menghentikan pertemanannya dengan Nick Rockefeller. Aaron mengidap sakit kanker dan bertekad untuk mendedikasikan sisa hidupnya guna memberi peringatan pada umat dunia tentang bahaya New World Order. Aaron Russo kemudian wafat tahun 2007, dan ini adalah rekaman video terakhirnya, pesan pada umat dunia sebelum ia wafat di tahun 2007 itu. Americans, mobilize. Stand together, stand tall. Tell the government you're mad as hell. No longer cooperate with the government. Do not accept the national ID card. Do everything in your power to restore freedom and your individuality back to America. Stop being a country run by the institutions for the institutions. Let's go back to we the people, by the people, for the people, as opposed to we the institution, by the institution, for the institution. Stand up for your individual rights. Stand up for the godliness that's in each and every one of us.